Oke, sorry teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku pengen ngingetin kalian semua yang pengen support atau suka sama konten-konten yang aku buat, jangan lupa klik subscribe atau berlangganan, karena bisa dilihat hanya 1% yang subscribe di channelku ya selama ini, oke? Jadi buat kalian yang pengen support dan suka sama konten-kontenku ke depannya, jangan lupa klik subscribe dan berlangganan, oke? Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Apa kabar kalian semua? Akhirnya bisa bikin video lagi. Jadi sorry teman-teman, udah sekitar 2 bulanan ya mungkin aku nggak bikin video karena ya kemarin baru kelar semesteran UAS ya. Jadi di akhir bulan kemarin, 2 bulan terakhir. Jadi ini baru sempat lagi. Kebetulan ini juga stok yang video lama, tapi aku baru sempat edit dan isi voice overnya. Oke, jadi di sini langsung aja kita lanjut. Seperti biasa kita akan nge-unboxing teman-teman iPhone 15 Plus lagi di sini dari toko Wendy Shop kalau nggak salah teman-teman ya. Nanti aku kasih link tokonya di komentar. Kalian bisa klik aja link Shopee-nya kalau ingin lihat harga si iPhone-nya. Kebetulan ini aku beli dengan harga sekitar 7,2, dapat diskon waktu itu. Jadi cukup murah teman-teman. Jadi kalau misal mau beli iPhone itu, kalau bisa sekalian nunggu lagi waktu ada diskon dari Shopee itu cukup banyak. Jadi bisa kalian tunggu. Biasanya kalau misal special gajian itu sekitar akhir-akhir bulan, atau ada event-event tertentu kayak 8.8 dan sebagainya, itu kalian bisa dapat harga yang lebih murah seperti itu. Nah, ini dia boxnya seperti biasa, box OM polosan aja, yang penting ada box doang pokoknya. Kita langsung buka aja. Nah, di sini buat si HP-nya yang dilapis sama bubble wrap. Terus seperti biasa dapat juga si kabel OM juga. Jadi sini sekarang nggak aku pakai ya teman-teman. Dan di sini juga ada surat-suratan, dan seperti biasanya ada si ini ya, SIM ejection-nya buat ngebuka si SIM card. Seperti itu aja isinya. Langsung aja ke iPhone-nya kita buka teman-teman. Kita singkirin dulu mungkin si boxnya. Nah, ini dia si iPhone-nya. Oke, warna hitam lagi teman-teman ya di sini. Di sini ada stiker-stiker teman ya. Ada tulisan iPhone 15 Plus dan juga seperti emailnya mungkin ya, atau si kapasitas dan sebagainya. Terus ada tulisan A, itu nggak tahu apa, mungkin grade A kayak gitu. Ini si iPhone-nya dari si fisik secara first look ya, di sini aman. Dari body-bodinya juga mulus banget, hampir nggak ada lecet sedikit pun ya. Jadi buat layar juga rapet semua, nggak ada yang renggang atau gimana. Dari bagian bawah juga oke. Dari layar sekilas itu juga oke ya. Nah, di sini kita coba nyalain. Wait, ini dari kameranya agak terang gelap kayak gitu teman-teman ya. Oke, di sini berhasil nyala si iPhone-nya. Jadi kita lihat lagi dari si kameranya juga ori seperti teman-teman ya. Di sini dari kacanya terlihat warnanya hitam pekat. Jadi kalau bisa aku bilang ini ori buat si backdoor atau back glassnya ya. Oke, di sini udah nyala teman-teman. Ada tulisan menggunakan bahasa apa ini, Jepang atau China nggak tahu, atau Korea. Jadi ini menandakan mungkin waktu di setting awal itu kayaknya di setting bahasanya belum diubah ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, di sini udah kebuka tampilan utama dari iPhone-nya. Nah, di sini kita lihat mungkin dari layarnya dulu ya sekilas. Kalau dari layar di sini aku yakin ori karena apa? Dari tampilan awal aja udah kelihatan, dari bezelnya juga rata atas bawah. Terus di sini brightness-nya, true tone-nya juga aktif teman-teman ya. Butonnya aktif, terus buat brightness-nya juga oke banget. Jadi buat layar ini original teman-teman ya. Jadi aman buat kalian yang mau beli juga. Buat dark mode juga bisa. Situ kita coba cek mungkin sensitivitas dari layarnya. Di sini kita cek di seluruh bagian layarnya apakah aman. Di sini aman banget teman-teman ya. Jadi nggak kelepas ya si aplikasinya. Kita coba putar-putar. Nah, di sini juga waktu kita buka ke setting, dari warna putihnya juga putih yang pekat ya. Dari samping juga warnanya nggak berubah jadi pelangi atau warna ungu kayak gitu. Jadi benar-benar putih gitu. Bezelnya juga rata, atas kanan kiri bawah gitu juga rata. Jadi mantap, buat layar aman teman-teman. Lalu di sini bisa kita lihat ya, versionnya itu udah yang terbaru ya. Waktu itu ya, sekarang udah 18.5, waktu itu 18.3.2 itu udah yang terbaru kalau nggak salah.
Terus kita dapat juga LLA di sini buat si model numbernya. Terus tentunya di sini carry locknya SIM lock seperti biasa, karena ya itu harga segitu mungkin dapat SIM lock udah oke teman-teman ya. Yang penting jaringannya bisa nyala teman-teman kayak gitu. Oke, lanjut kita cek apa lagi? Kita cek mungkin di bagian baterainya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk battery health-nya 99% dapatnya. 99% ini nggak tahu udah suntikan tambah belum, tapi kalau bisa dilihat di sini cycle count-nya 311, terus manufacturing date-nya Januari, versusnya March 2024. Jadi sekitar udah setahun ya, sudah setahunan si iPhone-nya ini. Yang gimana ya, masih kehitung belum terlalu lama ya, setahun itu masih oke lah. Kayak gitu. Habis itu kita cek apa lagi? Mungkin kita cek buat si analytics-nya ya, apakah ada panic full atau enggak. Kita lihat analytics data. Nah, di sini aman teman-teman ya, tidak ada panic full. Jadi kalau kalian mau cek itu bisa cek di analytics data. Kalau sementara di sini kalau bisa kita lihat punya saya nggak ada panic full, ya itu berarti si iPhone-nya aman kayak gitu. Kayak gitu seperti biasa ya. Jadi kalian bisa cek iPhone-nya, jangan lupa direkam juga kalau misal kalian baru beli. Jadi kalian unboxing dan juga ngerekam. Nah, di sini kita coba Face ID-nya seperti biasa, apakah aman. Oke, nah di sini Face ID-nya udah aman. Kita tolak aja, nggak usah pakai mask dulu ya. Jadi langsung kebuat. Nah, Face ID now setup, yang berarti si Face ID-nya udah aman teman-teman, bisa berjalan dengan baik buat si Face ID-nya. Oke, habis itu apalagi? Mungkin kita ke kamera teman-teman ya. Nah, ke kamera. Nah, ini salah satu yang mungkin orang-orang beli iPhone nyarinya itu ini ya, buat terkait kameranya. Emang bener-bener oke banget. Apalagi iPhone 15 Plus ini ada 2 kali zoomnya, meskipun digital ya, tapi dibandingkan iPhone 14 Plus itu kalau nggak salah nggak ada 2 kali yang diterapkan kayak gitu. Habis itu buat video juga bisa sampai 4K kalau nggak salah, dan ini bener-bener bagus banget buat kameranya. Jadi kalian yang mau jadi kreator, yang mau jadi ya pokoknya pengen bikin konten lah pakai HP aja, itu iPhone itu udah bener-bener top, udah bener-bener bagus buat foto maupun buat video. Apalagi di sini ada sinematik juga ya, yang suka bikin video sinematik belakangnya ngeblur kayak gitu. Nah, ini cocok banget si iPhone 15 Plus ini, kalian bisa beli kayak gitu. Nah, di sini kita coba tes juga 0,5, 1 kali, 2 kalinya itu apakah normal semua, terus semua modenya kita coba kayak gitu. Nah, di sini aman. Oke, mungkin itu aja ya buat si buat si apa. Nah, ini buat gyro-nya kita cek juga di kompas kayak gini. Kita coba gerak-gerakin apakah dia ngikutin sesuai arah gerak. Nah, di sini kan bisa dilihat dia sesuai arah geraknya. Berarti si gyro-nya ini udah aman si HP-nya. Jadi buat main game-game atau yang butuh gyro di sini iPhone-nya juga support kayak gitu. Jadi aman. Mungkin itu. Kita lanjut ke apa nih? Jadi kita bakal lanjut ke ini ya, ke reset si iPhone-nya terlebih dahulu mungkin, karena tadi kan masih disetting pakai bahasa China atau bahasa apa itulah. Nah, di sini kita coba reset dan menentukan apakah HP-nya ini juga bypassan atau bukan. Karena kalau iPhone bypass itu nggak mungkin masuk ke bagian Hello di awal itu teman-teman. Nah, ini udah berhasil ke restart dan di sini masuk ke tampilan Hello awal. Nah, kita setting di country, bahasa dan lain-lainnya itu kita setting di awal. Nah, ini menandakan teman-teman kalau si iPhone-nya ini bukan iPhone bypassan. Kalau bypass nggak mungkin ada settingan awal kayak gini gitu. Jadi kalian bisa langsung aja, kalau misal baru beli itu langsung aja kalian reset pabrik si HP-nya. Kalau bisa masuk ke tampilan awal kayak gini, settingan awal dan semuanya normal, berarti iPhone kalian tuh bukan iPhone bypassan kayak gitu. Oke, di sini kita pilih aja mode dark. Lanjut dan welcome to iPhone teman-teman. Di sini ya udah masuk ke tampilan utama atau home screen dari iPhone-nya dan semuanya berjalan aman ya guys. Di sini juga udah berubah jadi bahasa Inggris karena udah aku setting pakai bahasa Inggris tadi di awal. Di sini kita cek lagi battery health-nya masih sama ya, 99%, berarti di situ masih oke. Buat about-nya juga aman teman-teman, nggak ada yang berubah, nggak ada yang masalah setelah di restart kayak gitu.
Nah, di sini kita coba cek buat wifi-nya apakah normal sebelum masuk ke jaringan. Nah, di sini kita masuk ke YouTube dan ini juga udah bisa ya buat internetan minimal pakai wifi, karena ada beberapa yang pakai wifi itu nggak bisa teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk ke YouTube buat ngetes si internetan pakai wifi-nya apakah bisa apa enggak kayak gitu. Nah, ini kita tes aja satu video, harusnya udah aman ya. Sekalian buat speaker mungkin kita tes juga teman-teman habis ini ya. Nah, buat speakernya ini harusnya aman, buat suaranya juga aman. Mungkin iklan dulu. Nah, di sini udah aman teman-teman ya. Buat si YouTube nggak ada masalah teman-teman ya. Selanjutnya seperti biasa kita bakal coba buat masukin SIM card ya. Di sini kebetulan aku pakai Tri ya, pakai kartu Tri. Kita coba langsung tes masukin ke iPhone-nya apakah aman buat si jaringannya. Kita cek apakah langsung muncul teman-teman ya. Di sini masih no service, kita langsung airplane aja, mode pesawat. Kita coba pancing si sinyalnya apakah langsung muncul di sini sementara. Nah, di sini langsung muncul Tri ya teman-teman ya. Bisa kita lihat udah muncul Tri, yang artinya harusnya si iPhone-nya ini bisa nangkep si jaringan. Nah, di sini hilang lagi teman-teman. Ya, kita pancing lagi. Mungkin buat bagian awal tuh biasanya memang normal buat kita pancing-pancing si sinyal supaya muncul. Dan biasanya kalau awal-awal emang masih nggak terlalu kuat si jaringannya, berarti masih lemah kayak gitu. Nah, kita coba setting lagi buat selulernya, harusnya udah aman di sini. Kita bisa lihat, kita matikan wifi. Nah, di sini udah muncul LTE, yang berarti si jaringannya ini udah bisa dipakai buat internetan harusnya ya. Kita coba buat internetan pakai card ini. Kita coba search tes di sini. Nah, bisa ya teman-teman ya. Buat YouTubean jaringannya udah bisa, buat nonton juga udah bisa. Di sini kita bisa lihat. Kita coba cepetin ngeload. Nah, udah bisa. Berarti di sini buat jaringannya aman. Ya, meskipun belum permanen, kita nggak tahu selama kapan bisa dipakai sih jaringannya, tapi udah aman gitu teman-teman, paling nggak buat internetan. Oke, mungkin itu ya buat video unboxing iPhone 15 Plus dan sedikit review. Secara overall udah aman buat iPhone-nya. Buat kalian pengen beli bisa cek langsung di deskripsi. Oh, di sini kita mungkin cek juga si flashnya ya. Flashnya juga aman, bisa nyala normal, nggak ada masalah. Mungkin itu terkait video unboxingnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalian komen ya buat video-video nextnya aku rekomendasi video apa kayak gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.